Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Yuliani dari PGSC Paramadina. Nah, video ini dibuat dalam rangka ujian akhir semester untuk mata kuliah teori komunikasi. Nah, kasus komunikasi yang menarik bagi saya adalah pemilihan aktor Korea Song Joong Ki sebagai brand ambasadornya produk kecantikan lokal yaitu Scarlett Whitening. Sehingga saya tertarik ingin melihat dari penerapan teori elaboration likelihood atau teori elaborasi. Seperti kita ketahui bahwa industri kecantikan di Indonesia ini sangat berkembang pesat setiap tahunnya ya. Jadi dari perusahaan yang telah lama bergerak dalam dunia kosmetik saat ini memiliki banyak saingan karena banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang melebarkan sayapnya untuk menjual produk kecantikan. Bahkan banyak diantaranya selebritas maupun influencer Indonesia yang kini tertarik dan mulai membuka bisnis dalam dunia kecantikan. Beberapa perusahaan yang memiliki produk kecantikan dari luar negeri yang sudah memiliki nama dan telah lama beredar di Indonesia, diantaranya ada L'Oreal, Unilever, P&G, Shiseido, dan Beiersdorf. Kemudian ada perusahaan lokal yaitu PT Paragon Teknologi yang menaungi Wardah Makeover serta Emina, PT Mustika Ratu Tbk, dan PT Gloria Origita Kosmetik yaitu Purbasari. Kemudian tidak ketinggalan berbagai produk kecantikan milik artis ibu kota seperti Dabe Beauty, Bella Sophie, Dreamy Nikita Willy, IMK Beverly Hills, Maya Estianty, kemudian Nama Beauty, Luna Maya, Jam Kosmetik, Saskia Diameka, kemudian Mother of Pearls, Tasya Parasya, serta Scarlett Whitening milik Felicia Angelista, dan masih banyak yang lainnya. Ketatnya persaingan dalam industri kecantikan ini membuat perusahaan harus melakukan berbagai macam cara atau strategi promosi untuk memenangkan hati konsumen. Nah, promosi yang dilakukan dapat berbeda-beda sesuai dengan karakteristik perusahaan serta target pasarnya. Nah, promosi juga dapat dilakukan melalui personal selling, advertising, sales promotion, digital marketing, dan brand ambassador atau endorsement. Pada era digital ini, banyak perusahaan menggunakan iklan sebagai sarana komunikasi untuk mengenalkan produk dan membangun ketertarikan dari masyarakat. Pembuatan iklan dengan menggandeng brand ambassador ini dilakukan untuk mempengaruhi, mengajak, dan menarik minat konsumen menggunakan produk. Brand ambassador juga dipilih biasanya didasarkan pada pencitraan selebritas atau tokoh terkenal yang memiliki citra baik di mata masyarakat. Selain itu, brand ambassador juga bisa membangun ketertarikan emosional konsumen kepada dirinya dan produk yang dipromosikan. Perkembangan iklan di Indonesia semakin beragam, begitupun dengan pemilihan brand ambassador. Perusahaan harus jeli mempertimbangkan kepopuleran atau keviralan seorang selebritas yang akan menjadi brand ambassador produk dan mengetahui tren yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Nah, di era digital saat ini, mudahnya informasi menyebar dari berbagai belahan dunia melalui media massa membuat masyarakat Indonesia disuguhkan dengan berbagai macam pilihan. Apapun tren yang sedang populer di suatu negara, maka akan sampai kepada kita dengan mudah dan cepat. Begitupun dengan munculnya fenomena budaya Korea atau Korean Wave yang merupakan meningkatnya budaya negara penghasil ginseng terbesar di dunia, yaitu Korea Selatan, ke seluruh negeri melalui saluran musik atau bisa disebut K-pop, drama, dan film atau drakor yang diproduksi secara massal. Nah, brand kecantikan lokal Indonesia Scarlett Whitening atau Scarlett yang hadir sejak tahun 2017 pun melakukan pengembangan merek melalui iklan dengan brand ambassador aktor Korea. Hal ini dilakukan untuk menjangkau masyarakat pecinta Korea yang sangat banyak di Indonesia. Selain itu, kolaborasi ini juga merupakan keinginan pendiri yaitu Felicia, juga sangat menyukai aktor Korea ya. Nah, strategi promosi yang dilakukan Scarlett dengan berinovasi, berkolaborasi dengan beberapa influencer dan endorser serta menggunakan iklan
dalam penyampaian pesan membuat Scarlett semakin dikenal dan citra mereknya menjadi positif. Pemilihan aktor Song Joong Ki sebagai brand ambassador pun dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya yaitu kepopularitasan atau ketenaran Song Joong Ki di mata masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada elaboration likelihood theory. Nah, untuk teori ini pada dasarnya adalah teori persuasi karena mencoba memprediksi kapan dan bagaimana seseorang akan dan tidak akan dibujuk oleh pesan. Kemudian ILT juga berusaha menjelaskan berbagai cara di mana seseorang mengevaluasi informasi yang diterima, baik dengan cara yang rumit atau menggunakan pemikiran kritis atau dengan cara yang lebih sederhana bahkan kurang kritis, menurut Little John dan Voss tahun 2008. ILT juga bergantung pada cara memproses pesan. Jadi ada dua rute untuk memproses informasi. Yang pertama ada central route dan juga yang kedua peripheral route. Elaborasi atau pemikiran kritis terjadi di central route, sementara kurangnya pemikiran kritis terjadi di peripheral route, menurut Little John. Untuk central route ini, konsumen diajak untuk mempertimbangkan banyak hal dalam membeli produk Scarlett. Secara aktif memikirkan dan menimbang terhadap apa yang sudah diketahui dan juga mempertimbangkan argumennya dengan sangat hati-hati. Seperti misalkan bagaimana harga itu terjangkau, kemudian kegunaan atau manfaat dari produk, kemudian kecocokan produk dengan kulit si pembeli dan sebagainya. Kemudian ada peripheral route, ini di mana konsumen yang hanya ikut-ikutan tren atau karena temannya yang membeli produk tersebut tanpa mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Bisa jadi dalam hal ini juga konsumen tertarik membeli produk Scarlett karena brand ambassador-nya yaitu Song Joong Ki, di mana konsumen ini merupakan penggemar dari aktor Song Joong Ki. Maka konsumen memproses pesan dengan menggunakan peripheral route. Nah, teori elaboration likelihood ini termasuk dalam tradisi sosiopsikologikal karena tradisi ini berakar pada ilmu psikologi, di mana memiliki ciri khas yang berfokus pada studi persuasi dan bagaimana persuasi itu bisa bekerja dan mempengaruhi sikap seseorang dan sikap psikologis di balik persuasi tersebut. Pandangan positivisme juga dan saintifik kuat berpegang pada kebenaran yang objektif, ditemukan dari penelitian dan observasi, berusaha melihat peristiwa sebab akibat. Nah, seperti penggunaan brand ambassador yang mempengaruhi minat beli konsumen dari central route maupun peripheral route. Dalam tradisi sosiopsikologi ini juga menjelaskan bahwa psikologi sangat penting dikarenakan menurut pemikiran tradisi ini terdapat suatu mekanisme universal pada diri setiap individu yang akan mengarahkan tindakannya. Tradisi ini juga memandang bahwa mekanisme proses pengolahan informasi berada di luar kesadaran manusia. Efek utama yang diukur adalah perubahan pendapat yang dinyatakan melalui skala sikap yang diberikan sebelum dan pesan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.